Hujan baru saja reda ketika tubuh itu ditemukan. Di antara pepohonan yang basah, seorang pria tergeletak di tanah, matanya membelalak ke langit. Mulutnya sedikit terbuka, seperti ingin meneriakkan sesuatu sebelum napas terakhirnya terhenti. Kulitnya pucat kebiruan, sementara kedua tangannya mencengkeram tanah, seolah berusaha menahan sesuatu yang tak terlihat. Ki Wirya, juru kunci Gunung Kemukus, berdiri memandanginya. Wajahnya tanpa ekspresi, seolah ini bukan pertama kalinya ia melihat pemandangan seperti ini. Tamparan pertama adalah rezeki, tamparan kedua adalah peringatan, tamparan ketiga adalah kematian. Suara itu berbisik di telinganya, suara yang tak berasal dari siapapun di sekitarnya. Ki Wirya menarik napas panjang. Ia tahu kutukan itu telah mengambil korban lagi. Rangga duduk di meja bar yang remang-remang, mengaduk es batu di gelasnya dengan sendok kecil. Matanya kosong, pikirannya kalut. Usaha bengkel yang ia bangun bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Utang menggunung, debt collector mengancam setiap hari, dan istrinya, ia pergi meninggalkannya seminggu lalu. Hidup lu berantakan banget ya? Rangga menoleh. Seorang pria dengan kemeja mahal dan jam tangan Rolex tersenyum ke arahnya. Tio, mantan teman kuliahnya, kini berubah menjadi seseorang yang benar-benar berbeda. Terakhir kali mereka bertemu, Tio hanyalah seorang pegawai biasa dengan gaji pas-pasan. Sekarang, mobilnya Porsche, bajunya branded, dan ia baru saja membeli rumah mewah di daerah elit. Kok bisa lu tiba-tiba sekaya ini, Joe? Rangga bertanya tanpa basa-basi. Tio tersenyum lalu menyesap whiskinya. Lu percaya gak kalau ada cara cepat buat kaya? Rangga mendengus. Judi? Nipu orang? Duit panas semua tuh. Enggak. Tio menatapnya tajam. Gue bicara soal jalan lain, jalan yang cuma bisa ditempuh sama orang yang benar-benar berani. Rangga mengernyit. Maksud lu? Tio mendekat, suaranya merendah. Gunung Kemukus, ritual pesugihan 7 kali malam Jumat Pon. Seketika bulu kuduk Rangga berdiri. Ia pernah mendengar cerita itu, sebuah legenda yang beredar di masyarakat. Gunung Kemukus, tempat pesugihan terlarang yang menjanjikan kekayaan instan. Tapi harga yang harus dibayar tidaklah murah. Rangga menelan ludah. Lu serius? Tio tersenyum tipis. Gue dulu kayak lu. Bangkrut, ditinggal orang-orang, gak punya harapan. Tapi setelah gue jalani ritualnya, semuanya berubah. Ia mengeluarkan dompet, menarik selembar uang ratusan ribu, lalu meletakkannya di meja. Ini duit pertama yang gue dapat setelah ritual pertama. Coba lu lihat baik-baik. Rangga mengambil uang itu. Sekilas tak ada yang aneh. Tapi saat ia menyorotkannya ke cahaya lampu, dadanya terasa sesak. Di sudut bawah uang itu ada noda merah kecoklatan. Darah. 3 hari setelah pertemuannya dengan Tio, Rangga berdiri di depan mobil bututnya, menatap lurus ke jalan yang membentang di hadapannya. Uang di sakunya cukup untuk perjalanan ke Sragen, tempat Gunung Kemukus berada. Di kepalanya suara-suara beradu. Jangan lakukan ini. Ini gila, mana ada kekayaan datang begitu saja. Tapi, kalau ini berhasil, tangannya mengepal. Ia tak punya pilihan lain. Utangnya menumpuk, bisnisnya hancur, dan semua yang ia miliki telah pergi. Ini mungkin satu-satunya kesempatan untuk bangkit kembali. Tanpa pikir panjang lagi, ia masuk ke mobil dan menyalakan mesin. Saat ia mulai menginjak gas, tiba-tiba terdengar suara dari belakang mobil. Tok, tok. Seperti ada yang mengetuk bagasi dari dalam. Rangga tersentak, ia menoleh ke kaca spion belakang. Tak ada siapapun di sana. Hening. Menelan ludah, ia mengabaikan rasa tak nyaman di dadanya dan mulai mengemudi. Langit mulai gelap saat Rangga memasuki jalanan yang menuju ke Gunung Kemukus. Jalanan itu sunyi, hanya diterangi lampu-lampu jalan yang jaraknya berjauhan. Pepohonan di sisi jalan bergoyang diterpa angin, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang bergerak seolah mengikuti mobilnya. Rangga mencoba mengusir kegelisahan dalam hatinya. Ia membuka jendela sedikit, membiarkan udara malam masuk, tapi itu hanya membuat suasana semakin dingin. Di radio mobilnya, suara statis tiba-tiba terdengar. Lalu dari tengah suara statis itu terdengar sesuatu. Sebuah suara lirih. Kau datang. Akhirnya. Tangannya refleks memutar tombol volume, mematikan radio seketika. Jantungnya berdebar kencang. Apa tadi? Itu pasti hanya gangguan sinyal. Ya, pasti hanya itu. Namun saat ia kembali fokus ke jalan, ia melihat sesuatu di kaca spion tengah. Sosok perempuan duduk di kursi belakang mobilnya. Rangga langsung menginjak rem keras-keras. Mobil berdecit dan berhenti di tengah jalan. Napasnya memburu. Dengan tangan gemetar, ia menoleh ke belakang. Kursi belakang kosong. Tidak ada siapapun. Ia menghembuskan napas panjang, berusaha menenangkan diri. Gua kecapekan, cuma halusinasi, gumamnya sendiri.
Mengusap wajahnya dengan kasar, ia kembali menyalakan mesin dan melanjutkan perjalanan. Namun, di luar mobil, di antara pepohonan gelap yang bergoyang diterpa angin, sepasang mata mengawasinya dari kegelapan. Rangga tiba di area parkir Gunung Kemukus hampir tengah malam. Tempat itu lebih sepi dari yang ia bayangkan. Beberapa warung kecil di pinggir jalan tampak sudah tutup, hanya menyisakan satu dua yang masih menyala remang-remang. Ia keluar dari mobil, menarik napas panjang. Bau tanah basah bercampur dupa langsung menusuk hidungnya. Baru pertama kali ke sini. Rangga menoleh, seorang pria tua berdiri di depan salah satu warung merokok dengan santai. Pakaiannya lusuh, matanya tajam. Iya, Pak, jawab Rangga. Pria itu mengembuskan asap rokok lalu menyeringai. Hati-hati, Nak, gunung ini sudah menelan banyak orang. Banyak orang? Rangga mengernyit. Si pria tua mendekat, suaranya lebih pelan. Mereka yang datang ke sini dengan niat yang salah, seringkali tidak pernah kembali. Rangga menelan ludah. Ia ingin bertanya lebih lanjut, tapi tiba-tiba terdengar suara langkah mendekat. Seorang pria berjubah hitam muncul dari balik jalan setapak, membawa sebuah tongkat kayu. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam dan menatap langsung ke arah Rangga. Kalau kau mencari pesugihan, ikut aku. Tanpa menunggu jawaban, pria itu berbalik dan berjalan ke arah puncak gunung. Rangga diam sesaat, lalu menguatkan tekadnya dan melangkah mengikuti pria itu. Langkah Rangga semakin berat saat ia mengikuti pria berjubah hitam yang menuntunnya melewati jalan setapak menuju puncak. Pepohonan di sekitar mereka bergoyang pelan. Bayangan ranting-rantingnya tampak seperti tangan-tangan kurus yang mencoba meraih siapa saja yang lewat. Tak ada suara selain derit ranting yang bergesekan satu sama lain. Di tengah perjalanan, pria itu berhenti. Ia menoleh ke arah Rangga dan bertanya dengan suara dalam, "Kau sudah siap menerima apapun konsekuensinya?" Rangga menelan ludah. Ia ragu sejenak, tapi mengangguk. Pria itu menghela napas panjang. "Kalau begitu, kita lanjut." Mereka tiba di sebuah bangunan tua berbentuk pendopo. Di dalamnya ada beberapa orang lain yang sudah berkumpul. Wajah-wajah mereka suram, beberapa menunduk seolah tak ingin dipandang. Di tengah pendopo ada sebuah makam kuno yang dipenuhi dupa dan sesajen, makam Pangeran Samudro. Pria berjubah hitam, yang kini Rangga sadari adalah Ki Wirya sang juru kunci, berjalan ke tengah ruangan. Ia menyalakan dupa lalu menatap mereka satu persatu. Siapapun yang ada di sini sudah memilih jalannya sendiri, suaranya bergema di dalam pendopo. Tapi ingat, ritual ini bukan sekadar meminta. Ritual ini adalah perjanjian, dan setiap perjanjian harus ada harga yang dibayar. Seketika suasana menjadi lebih dingin. Ki Wirya memberi isyarat kepada mereka untuk duduk melingkar. Rangga mengikutinya, mencoba mengabaikan perasaan tak nyaman yang makin kuat dalam dadanya. Lalu ritual dimulai. Ki Wirya mulai membaca doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya dalam nyaris terdengar seperti gumaman, tapi semakin lama semakin keras. Dupa di depan makam mulai mengepul lebih pekat. Bau kemenyan bercampur sesuatu yang busuk merayap masuk ke hidung Rangga. Kemudian, Ki Wirya mengambil sebuah mangkuk berisi air hitam. "Satu persatu, kalian harus meminum ini," katanya. Rangga menatap cairan dalam mangkuk itu dengan ragu. Baunya aneh, seperti tanah basah yang membusuk. Salah satu peserta ritual, seorang wanita muda, mengambil mangkuk itu lebih dulu. Dengan tangan gemetar, ia meneguknya. Sesaat setelah menelan, tubuhnya bergetar hebat. Mata perempuan itu melebar, mulutnya bergetar, seolah ingin berteriak. Tapi tak ada suara yang keluar. Lalu, tiba-tiba ia tersedak dan muntah darah ke lantai. Rangga langsung mundur, dadanya terasa sesak, tapi Ki Wirya tetap tenang. Itu hanya ujian pertama. Jika ia selamat, berarti ia diterima. Perempuan itu terengah-engah, wajahnya pucat, tapi ia tetap sadar. Haruskah ia tetap melanjutkan ini? Sial, ia sudah terlalu jauh untuk mundur sekarang. Dengan tangan bergetar, ia mengambil mangkuk itu dan meneguk airnya. Begitu cairan itu mengalir di tenggorokannya, tubuh Rangga langsung terasa dingin. Denyut jantungnya melambat, pandangannya berputar, kepalanya terasa seperti melayang. Lalu ia mendengar sesuatu. Suara langkah kaki. Rangga menoleh. Di sudut ruangan, dalam bayangan gelap di belakang makam, ia melihat sesuatu berdiri di sana. Sesosok tubuh tinggi dengan mata merah menyala. Sosok itu perlahan mendekat. Rangga ingin bergerak, ingin berteriak, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Sosok itu semakin dekat hingga ia bisa melihat wajahnya. Dan yang membuat Rangga hampir kehilangan akal sehatnya adalah, wajah itu adalah wajahnya sendiri, tapi bukan dirinya yang sekarang. Melainkan dirinya yang tua dengan kulit membusuk dan mata yang sudah kosong.
Mulut sosok itu bergerak mengucapkan sesuatu dengan suara yang parau. Tamparan pertama adalah rezeki. Seketika dunia kembali normal. Rangga tersentak mendapati dirinya masih duduk di dalam pendopo. Keringat dingin membanjiri tubuhnya. Ia mengatur napas, matanya bergerak liar mencari sosok yang tadi ia lihat. Tapi tak ada siapapun, hanya Ki Wirya yang menatapnya dalam-dalam. Ritual pertamamu telah selesai, katanya. Sekarang kau tinggal menunggu hasilnya. Sejak malam ritual itu, Rangga merasakan ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya. Awalnya, perubahan itu terasa seperti keberuntungan yang tak masuk akal. Pagi setelah kembali dari Gunung Kemukus, ia mendapat telepon dari seorang kenalan lama yang menawarkan proyek besar untuk bengkelnya. Kontrak bernilai ratusan juta, sesuatu yang bahkan di masa kejayaannya dulu tak pernah ia dapatkan. Bank yang sebelumnya menolak pengajuan pinjamannya berkali-kali, tiba-tiba menelepon dan menawarkan program keringanan utang. Bahkan mantan istrinya yang selama ini tak pernah menggubrisnya mengirim pesan, bertanya apakah ia baik-baik saja. Rezeki mengalir deras. Setiap langkah yang ia ambil terasa dimudahkan. Tapi di balik semua keberuntungan itu, ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang membuat bulu kuduknya selalu berdiri. Sesuatu yang mengawasinya. Seminggu setelah ritual, Rangga pulang larut malam dari bengkel. Saat ia masuk ke kamar mandi untuk mencuci muka, ia menatap cermin di hadapannya. Ia tampak lelah, tapi ada sesuatu yang lain. Bayangannya terasa berbeda. Ia berkedip. Bayangan itu mengikuti. Ia menggerakkan tangannya. Bayangan itu juga mengikutinya. Namun, saat ia hendak berbalik, bayangannya tetap diam di tempat. Rangga langsung merinding. Napasnya tercekat. Ia menatap cermin itu lebih dekat, matanya membelalak. Bayangannya tersenyum, tapi bukan dirinya yang tersenyum. Ia bisa merasakannya. Senyuman itu bukan miliknya. Tanpa pikir panjang, ia mundur dan keluar dari kamar mandi, menutup pintunya dengan keras. Dadanya naik turun. Dari balik pintu, ia masih bisa merasakan tatapan itu. Seseorang atau sesuatu telah mulai mengikutinya. Malam itu, Rangga memutuskan untuk tidur lebih cepat. Ia berpikir mungkin ia hanya lelah dan terlalu paranoid. Namun, sekitar pukul 3 pagi, ia terbangun. Kamarnya gelap, hanya diterangi sedikit cahaya dari lampu jalan di luar jendela. Saat ia hendak menarik selimut lagi, ia mendengar sesuatu, sebuah suara, bisikan. Pelan, berulang, seperti seseorang berbicara di telinganya dengan suara yang teramat dekat. Tamparan pertama adalah rezeki. Napas Rangga tercekat. Ia langsung duduk tegak, menoleh ke sekeliling kamar. Tak ada siapapun. Namun bisikan itu masih ada. Tamparan pertama adalah rezeki. Suara itu semakin keras. Tamparan kedua adalah peringatan. Brek! Lemari di sudut kamarnya tiba-tiba berguncang sendiri, seolah ada sesuatu yang terperangkap di dalamnya. Rangga terpaku, tubuhnya membeku, ketakutan menguasainya sepenuhnya. Dari dalam lemari, suara ketukan mulai terdengar. Tok, tok, tok. Lambat, tapi semakin lama semakin keras. Hingga akhirnya, tamparan ketiga adalah kematian. Suara itu berbisik tepat di belakang telinganya. Rangga langsung melompat dari tempat tidur, menghidupkan semua lampu di kamarnya. Tapi yang ia lihat membuat jantungnya hampir berhenti. Di cermin kamar, ada bayangan hitam yang berdiri tepat di belakangnya. Keesokan harinya tanpa membuang waktu, Rangga menemui Tio di sebuah kafe. Ia menatap temannya dengan wajah penuh kecemasan. Tio, gue butuh jawaban. Apa yang sebenarnya gue hadapi sekarang? Tio hanya menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil. Gue udah bilang, ini bukan cuma soal kaya, bro. Jangan omong kosong, suara Rangga meninggi. Lu gak bilang kalau ada sesuatu yang bakal ngikutin gue. Tio menghembuskan napas. Dengerin gue baik-baik. Setiap pesugihan punya aturannya sendiri. Lu udah dapet tamparan pertama, itu bagian dari perjanjiannya. Dari mana suara-suara itu datang? Siapa yang bicara di telinga gue? Rangga mulai putus asa. Tio menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu berkata dengan nada datar. Itu kau, versi dirimu yang sudah mati. Rangga membeku. Tio melanjutkan. Ritual di Gunung Kemukus tidak hanya memberi kita kekayaan, tapi juga membentuk perjanjian dengan diri kita yang lain. Versi kita yang gagal, yang seharusnya mati. Mereka mengorbankan diri mereka untuk memberi kita kehidupan baru. Dan sekarang, Tio menatapnya dalam-dalam. Mereka ingin memastikan kita tidak melupakan harga yang telah kita bayar. Rangga menelan ludah. Jadi bayangan di cermin itu, bisikan-bisikan itu dirinya sendiri. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Tio terasa seperti neraka bagi Rangga. Meski uang terus mengalir deras, order bengkel melimpah, rekeningnya terus bertambah, ia tak bisa menikmati semua itu. Bayangan di cermin makin sering muncul. Bisikan di telinganya semakin jelas.
Dan yang paling mengerikan, setiap malam ada sesuatu yang mengetuk pintunya. Selalu 3 kali. Setiap kali ia membuka pintu, tak ada siapapun di sana. Tapi di ujung lorong ia selalu melihatnya, sosok itu, dirinya yang lain, yang seharusnya sudah mati. Suatu siang saat ia sedang memeriksa mesin mobil di bengkelnya, salah satu pegawainya, Rudy, berteriak. "Bang! Bang Rangga! Kenapa, Rud?" Rudy menunjuk sesuatu di bawah mobil yang sedang diperbaiki. Seketika, jantung Rangga berhenti berdetak. Di lantai bengkel, tepat di bawah mobil itu, ada bekas jejak kaki basah, 3 pasang, menuju ke arah tempat Rangga berdiri. Padahal lantai bengkel kering, tak ada yang masuk dalam keadaan basah. Dan yang membuat Rangga makin menggigil, jejak itu berhenti tepat di belakangnya. Seolah ada seseorang yang berdiri di sana. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapapun. Sore itu juga Rangga memutuskan menemui Tio lagi. Ia ingin jawaban lebih lanjut. Tapi saat ia sampai di rumah Tio, rumah itu kosong. Lampu-lampu masih menyala, pintu tak terkunci. Ia masuk ke dalam, memanggil-manggil nama temannya. "Tio, lu di mana? Gue butuh jawaban, anjir." Tak ada jawaban. Saat ia masuk ke ruang tamu, ia melihat sesuatu di meja. Sebuah catatan kecil bertuliskan sesuatu dengan huruf yang ditulis terburu-buru. "Jangan biarkan tamparan kedua menyentuhmu. Jika kau melihatnya, jangan bergerak, jangan bicara, jangan bernapas." Darah Rangga terasa membeku. Ia mulai mundur perlahan, merasakan ketakutan merayap di tulangnya. Lalu ia mendengar suara dari dalam kamar Tio. Tamparan kedua adalah peringatan. Tamparan kedua adalah peringatan. Suaranya dalam, serak, dan berulang-ulang, seperti seseorang yang terjebak dalam pusaran suara tanpa akhir. Jantung Rangga berdegup kencang. Ia ingin pergi, ingin kabur dari rumah itu. Tapi saat ia berbalik menuju pintu, seseorang berdiri di sana. Sosok itu tinggi, kurus, wajahnya rusak, matanya hitam, tanpa bola mata. Dan yang membuat Rangga ingin menjerit, wajah itu masih memiliki sisa-sisa kemiripan dengan Tio. Sosok itu berbisik. Tamparan kedua adalah peringatan. Tamparan kedua adalah peringatan. Tangannya terangkat. Lalu, plak! Sesuatu yang tak terlihat menghantam pipi Rangga, seperti tamparan dari tangan dingin yang tak berbentuk. Plak! Tamparan kedua mendarat di pipinya. Kali ini lebih keras. Dunia di sekelilingnya berputar. Ia merasakan tubuhnya terdorong ke belakang. Matanya mulai gelap. Bisikan itu semakin memenuhi kepalanya. Tamparan kedua adalah peringatan. Tamparan ketiga adalah kematian. Lalu, semuanya menjadi hitam. Rangga membuka matanya dalam dunia yang terasa berbeda. Pandangannya kabur, kepalanya berdenyut seolah dipukul palu godam. Ia mencoba bergerak, tetapi tubuhnya terasa berat, seakan ada rantai tak kasat mata yang menahannya. Di sekelilingnya, dinding yang tadinya bersih kini penuh coretan aneh. Bau anyir menyengat menusuk hidungnya, seperti tanah basah yang lama terkubur sesuatu. Namun satu hal yang paling membuat bulu kuduknya berdiri. Rumah ini bukan lagi rumah yang ia kenali. Ia masih di tempat yang sama, tapi seperti berada di sisi lain dunia. Dan yang lebih mengerikan, pintu rumah itu kini terkunci. Ia telah masuk ke dalam sesuatu yang tak bisa lagi ia tinggalkan. Di sudut ruangan, sesosok tubuh tergeletak. Bukan sekadar tubuh, seseorang yang ia kenal. Matanya terbuka lebar, mulutnya menganga seakan ingin berteriak di saat-saat terakhir. Namun yang paling mencengangkan adalah tulisan di dinding di belakangnya. Tulisan yang tampak dibuat dengan sesuatu yang pekat dan mengering. "Bayar dengan dirimu." Rangga melangkah mundur. Tengkuknya meremang, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Lalu suara itu datang lagi. Tok, tok. 3 ketukan. 3 kali. Ketukan yang selama ini menghantuinya. Dan kini, ketukan itu datang dari balik pintu di hadapannya. Sebelum Rangga sempat melakukan sesuatu, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Di balik pintu, sosok itu berdiri. Bayangan dirinya sendiri. Namun kini wujudnya lebih mengerikan daripada sebelumnya. Kepalanya miring, kulitnya mengelupas, matanya kosong seperti jurang tak berujung. Dan yang paling menyeramkan, ia tersenyum. Senyuman itu bukan milik manusia. Senyuman itu bukan milik Rangga. Yang pertama adalah pemberian, yang kedua adalah peringatan. Suara itu menggema di kepalanya, datang dari segala arah. Rangga ingin berlari, ingin kabur dari mimpi buruk ini. Tapi tubuhnya menolak bergerak. Seakan sesuatu yang tak terlihat memaksanya tetap di tempat. Dan dalam sepersekian detik, tangan sosok itu terangkat. Lalu, plak, tamparan terakhir telah datang. Segalanya berubah dalam sekejap. Dunia berputar. Napasnya tercekat. Pandangannya mulai memudar seolah sesuatu sedang menghisapnya perlahan. Kenangan hidupnya berkelebat. Tawanya, ambisinya, uangnya, pilihan yang ia buat.
Semuanya berputar seperti film yang dipercepat. Namun di ujung sana hanya ada satu hal menunggu. Sebuah kegelapan pekat, sesuatu yang tak bisa ia lawan. Dan tepat sebelum kesadarannya lenyap, sosok itu berbicara sekali lagi. Yang ketiga adalah bayaran. Lalu semuanya menghilang. Orang-orang menemukannya tergeletak dalam diam. Mata terbuka tapi kosong, mulutnya sedikit terbuka seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi tak pernah sempat. Tak ada luka, tak ada tanda apapun. Namun ada satu hal yang membuat semua orang bergidik. Di cermin yang berada di ruangan itu, tampak bayangan seseorang, bayangan yang masih tersenyum, namun bukan senyuman milik Rangga.